Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Hadirin ikhwati iman jemaah majlis tafsir ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah. Alhamdulillah, kajian tafsir di majlis tafsir ini pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 162. Al-A'raf dan ini termasuk ayat-ayat kisah, ayat yang mengkisahkan, yaitu mengkisahkan seputar ashab benar di hari Sabtu zaman Nabi Musa alaihi salam. Was'alhum wa dan is'alhum, tanyalah kepada mereka. Siapa mereka di sini? Ini khitabnya. Ungkapan ini ditujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau bertanya kepada mereka, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi khususnya dan juga Nasrani yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditafsirkan secara lengkap begini, wahai Muhammad, tanyakanlah kepada mereka, orang-orang Bani Israel, tentang al-qaryati, sebuah negeri, allati, yang mana negeri tersebut. Karena qaryah itu bentuk muannas, maka ismul mausulnya, kata sambungnya itu allati. Jadi kadang allati, kadang alladzi. Nah itu allati, yang mana negeri tersebut kanat, keberadaannya, hadiratal bahri. Itu 63 apa ya? Maaf, 63. Hadiratal bahri. Nah, itu ayat terakhir ya, di pojok bawah. Hadir itu hadir, datang. Hadiratal bahri. Nah, kalau datang itu kan kesannya itu dekat, Pak. Jadi kalau ada sesuatu yang datang, yang hadir, itu akan menimbulkan jarak yang namanya dekat. Maka sering dimaknai hadiratal bahri itu dekat sebuah lautan ya. Banyak ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan negeri tersebut adalah negeri Ailah. Negeri Ailah itu kalau lihat dalam sejarah itu negeri yang berada antara Madian dan juga Tur ya, Bukit Tur. Madian itu kan dulu pernah kita bahas, sebuah negeri yang pernah Allah utus seorang nabi, seorang rasul yang namanya Nabi Syu'aib alaihi salam. Nah, jadi negeri Ailah ini keberadaannya ya di pinggir laut lah, dekat dengan laut atau di sebuah pantai. Yang tentu kita akan bisa memahami atau menyimpulkan kalau negeri tersebut keberadaannya di sebuah pantai,
maka rata-rata profesi orang-orang yang ada di negeri tersebut adalah nelayan, penangkap ikan. Karena biasanya profesi seseorang itu tidak jauh dari di mana dia tinggal gitu. Atau profesi seseorang itu seringkali berkaitan dengan bagaimana keadaan biografis di mana dia tinggal. Ingatlah atau ketika ya'dun itu melanggar, ketika mereka melanggar pisabati di hari Sabtu. Kalau disebut melanggar, Pak, berarti kan di situ ada sebuah peraturan. Jadi tidak ada pelanggaran kalau tidak ada aturan, dan tidak ada hukum, tidak ada hukuman kalau tidak ada pelanggaran. Jadi adanya hukuman itu karena adanya pelanggaran, dan adanya pelanggaran itu kalau sebelumnya sudah ada aturan, dan aturan itu pun harus disosialisasikan. Jadi kita nih manusia, umat Islam, baru dikatakan melanggar, berbuat dosa kepada Allah kalau Allah sudah bikin aturan dalam Al-Quran. Aturannya dua, satu aturan yang terkait dengan perintah, yang kedua aturan terkait dengan larangan-larangan. Sebelum turun ayat perintah sholat, orang tidak sholat nggak berdosa. Sebelum perintah zakat turun, orang tidak zakat tidak berdosa. Sebelum larangan minum khamr turun, orang mabuk-mabukan nggak berdosa. Nah, makanya seseorang akan dikatakan melanggar itu kalau aturannya ada gitu, atau sebuah ketetapan yang di dalamnya itu ada aturan. Biasanya kan ketetapan itu disebut ketetapan itu, Pak, itu sebuah keputusan yang dibuat oleh pihak yang punya kewenangan, atau pihak yang posisinya di atas untuk dilaksanakan. Itu kan disebut ketetapan. Yang kemudian biasanya ketetapan itu suka ditegaskan atau dikuatkan. Allah bikin ketetapan gitu, bikin aturan baik perintah atau larangan, kemudian aturan tersebut itu disosialisasikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat kepada para tabi'in kepada para tabi'ut tabi'in, kemudian kepada para ulama, kepada kiai, kepada ustadz, sampailah kepada kita. Presiden bikin aturan, lalu aturan itu ditegaskan, diperkuat oleh gubernur, bupati, kepala desa, sampailah kepada rakyatnya. Nah, ketika sudah tersosialisasi lalu dilanggar, biasanya ada sanksi hukum di situ. Jadi sebuah aturan itu biasanya akan dinyatakan berlaku ya hukumnya kalau sudah tersosialisasi. Mungkin memakan waktu berapa minggu atau berapa bulan gitu. Kalau baru-baru kan biasanya suka ada toleransi gitu. Jadi ketika mereka itu melanggar di hari Sabtu, nah apa aturannya itu?
Bagi mereka orang-orang Bani Israel, hari Sabtu itu merupakan hari raya, hari di mana mereka itu harus meninggalkan kesibukan-kesibukan yang namanya duniawi. Jadi hari khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan nikmat sebetulnya. Ada kenikmatan untuk Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada orang terdahulu. Dulu orang Bani Israel, mereka itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah di hari Sabtu. Itu full itu Pak, 1 hari full, bukan 1 jam 2 jam, 1 hari full. Pokoknya mah apapun kesibukannya harus ditinggalkan. Segala aktivitas yang sifatnya duniawi itu berhenti, libur. Nah, kita umat Nabi Muhammad hari Jumat kan enggak seperti itu. Ya, kita Jumat paling hanya memakan waktu 1 jam itu, 1 jam. Jadi kalau sekarang duhur 11.36, paling banter-banternya 12.30 itu khutbah dengan sholat sudah beres itu. 1 jam. Dulu mereka itu 1 hari full. Nah, itu dibuat aturan tuh oleh Allah, disosialisasikan oleh Nabi Musa. Kemudian mereka melanggar. Apa pelanggarannya itu? Ketika ta'tihim, datang kepada mereka. Apa yang datang itu? Hitan. Hitan itu al-hut. Al-hut itu ikan. Secara umum ikan itu disebut al-hut, ikan yang ada di lautan. Kalau yang ada di daratan biasanya disebut as-samak. Secara khusus sering ada yang menafsirkan bahwa hitan itu ikan hiu, ikan paus ya. Jadi hitanuhum, ikan mereka, yauma, pada hari sabtihim. Nah, makanya ini kata sabtu itu diidofatkan, disandarkan kepada dhamir hum. Karena hari Sabtu bagi mereka itu adalah hari raya. Jadi yauma sabtihim, pada hari Sabtu mereka, syurro'a, itu secara terapung Pak. Jual ngadadak pinuh atau di lautnya ikan-ikan kalau pada hari Sabtu. Ini kan ujian ini Pak, ujian ini. Lamun urang mah ayeuna gitu, katakanlah orang buka usaha gitu Pak. Hari-hari yang lain gitu Pak, sepi gitu. Tapi pada hari Jumat menjelang sholat Jumat juga nggak ada rame. Ternyata ujian ya. Apakah akan memilih Allah atau akan memilih dunia? Makanya kan di surat Jumu'ah tuh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au. Fas'au itu pasari'u, bersegeralah kalian, ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah semua aktivitas jual beli apapun namanya. Karena pada hakikatnya semua kita ini kan sedang jual beli. Jadi kalau ada yang bapak yang kerja di desa, di kecamatan, di kabupaten,
dagang itu sedang berjual beli, guru, dosen itu jual beli. Cuman ada orang yang berjual beli materi, ada yang non materi lah gitu. Dia mendadak terapung tuh ikan-ikannya itu. Saha itu kagoda atuh Pak. Kan pencaharian mereka menangkap ikan, nelayan. Bayangin saja ketika di hari yang lain tidak ada, otomatis kan mereka sangat menunggu-nunggu iraha deui gitu. Lanjutkan, wa yauma, dan pada hari la yasbitun, bukan pada hari Sabtu, la ta'tihim, ikan-ikan itu tidak datang Pak. Nah ini Pak, la yasbitun, wa yauma la yasbitun, di atasnya ada lam kecil, itu nggak boleh berhenti di situ Pak kalau secara ilmu tajwid. Jadi membacanya nggak boleh begini, wa yauma la yasbitun. Di situ nggak boleh berhenti, karena kalau berhenti di situ nanti membaca maknanya jadi kacau, jadi kabur. Harusnya begini, wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Nah di atas mim ada titik 3, kemudian kadzalika di atas kaf ada titik 3. Itu tanda wakaf, tanda berhenti. Silahkan itu dipilih mau berhenti di mana Pak, salah satu itu. Jadi kalau Bapak begini, wa yauma la yasbituna la ta'tihim, milih berhenti di situ. Maka kadzalika, di kadzalikanya jangan berhenti lagi. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Nah, itu disebutnya waqaf ikhtiari itu Pak. Waqaf di situ kita diminta untuk memilih mau berhentinya di titik 3 yang awal atau di titik 3 yang kedua gitu. Jadi kalau bukan pada hari Sabtu, ikan-ikan itu mendadak nggak ada. Ya kalaupun ada sedikit lah Pak. Kadzalika, demikianlah nabluhum. Al-bala itu ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Jadi demikianlah kami menguji mereka. Ujian itu Pak, ujian. Ikan banyak ujian, ikan tidak banyak pun ujian. Karir maju ujian, karir tidak maju pun ujian. Bima, disebabkan kanu, yang keadaan mereka itu yafsukun, disebabkan kepasikan mereka. Atau kalau hari ini istilahnya munafik Pak, disebabkan kemunafikan mereka. Jadi kalau untuk kaum terdahulu, orang-orang seperti itu disebutnya orang fasik Pak. Orang fasik itu orang yang mengaku umatnya Nabi Musa tetapi bertolak belakang dengan Nabi Musa, dengan ajaran Nabi Musa, itu orang fasik. Kalau hari ini munafik, orang munafik itu orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi bertolak belakang dengan ajaran Nabi Muhammad, itu orang munafik. Ikhwana fillah arsadakumullah. Para ulama menjelaskan begini. Sebetulnya mereka orang-orang Bani Israel pada saat itu sudah mensiasati bagaimana kalau mereka tidak dikatakan melanggar itu. Ini yang disebut dengan merekayasa aturan Allah ini, atau bagaimana yang disebut dengan berpolitik dengan Allah. Kan seringkali manusia begitu.
biar tidak disebut melanggar, maka merekayasa aturan Allah. Nah, bagaimana orang-orang Bani Israel pada saat itu merekayasa aturan Allah? Mereka memasangkan jaring, ya, itu Ibnu Katsir mengatakan di hari Jumat itu, Pak. Jumat. Jadi Jumat itu tebing-tebing lautan itu dilobangin oleh mereka. Dilobangin. Kemudian oleh mereka dipasang jaring. Hari Jumat tuh, Pak. Lalu mereka meninggalkan jaring itu. Setelah dipasang itu, baru mereka mengambil atau mengangkat jaringnya itu pada hari Ahad. Kenapa? Kan cek logika mereka, yang dilarang oleh Allah itu hari Sabtu, bukan hari Ahad, bukan hari Jumat, kan begitu. Nah, seringkali umat Islam pun berbuat seperti itu, mengakali aturan Allah. Bagaimana mengakali aturan Allah itu? Umpamanya nih, Allah mengharamkan babi. Bagaimana supaya tidak terkena larangan Allah? Babinya digiling jadi serundeng atau dibikin kaldu. Ketika ditanya, kan babi mah haram, ya lain babi cenah. Naon kaldu babi gitu kan, gitu. Itu tuh merekayasa namanya. Mensiasati larangan Allah, berpolitik busuk dengan Allah itu. Emangnya Allah tak apa adanya gitu. Nah, itu yang disebut dengan mensiasati aturan Allah begitu. Atau Al-Quran mengatakan bahwa dalam hukum waris, ketika seseorang itu punya anak perempuan semua, anaknya perempuan, nggak punya anak laki-laki, boga hartana teu edel-edel tah 100 miliar gitu. Anak nangan 5. Berarti kan 20 miliar ewang tah. Ya lamun teu disiasati, pasti harta bakal jatuh ke batur, moal ka budak kabeh. Kan kalau tidak punya anak laki-laki, nanti selain anaknya ada yang punya hak, Pak. Ada ahli waris selain anak kalau tidak punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki itu sudah terhalang itu oleh anak laki-laki. Bagaimana mensiasatinya? Semasa hidupnya sebelum anaknya meninggal, dihibah-hibahkeun, Pak. Ieu imah keur anak nu panggedena 10 wae. Nu kadua 10, katilu dibere 10 ewang. Terus mobil 15 ewang. Gitu. Sawah 1 hektar ewang. Ujung-ujungna harta anu 100 miliar teh tinggal 1 miliar, Pak. Da geus dihibah-hibahkeun. Begitu meninggal kan cuma sisa 1 miliar lagi. Maka kalaupun nanti ada ahli waris yang lain di luar anaknya, kabagian dengan saeutik. Sabgeus dihibah-hibahkeun. Itu namanya merekayasa aturan itu teh. Padahal Allah sudah bikin batasan, yang namanya hibah sama dengan wakaf, maksimal 1/3. Nggak boleh hibah wakaf lebih dari 1/3, nggak boleh. Kecuali nih, umpamanya membiayai anak itu bukan mensiasati. Umpamanya anaknya itu
dijalujurkeun sing sarakola gitu Pak. Sok we saumur hirup sakola ek kuliah nyokot jurusan naon gitu Pak. Eta mah sanajan ek beak sabaraha ratus juta kan eta mah wajib mencari ilmu gitu Pak. Nah itu yang disebut dengan mensiasati itu begitu Pak, begitu. Dulu orang Bani Israel melakukan hal seperti itu. Makanya kita harus hati-hati gitu. Hati-hati. Atau begini yang disebut mensiasati aturan Allah. Bapak boga pamajikan nu kahiji. Kahiji ya. Jeung pamajikan nu kahiji teh meuli kebon 100 tumbak, meuli sawah 100 tumbak, meuli imah 3. Eta hasil jeung pamajikan nu kahiji. Kawin deui jeung pamajikan nu kadua. Kulantaran geus menurun usahana atau pangsiun, kumaha carana supaya pamajikan nu kadua terkesan boga harta. Dijual tadi sawah anu 100 tumbak teh tadinya di Rancaorai dipindahkeun ka Cibiru. Meulina jeung pamajikan nu kahiji, tapi begitu dijual pamajikan nu kadua oge milu. Akhirnya kan terkesan pamajikan nu kadua teh punya andil meuli sawah di Cibiru, padahal kan eta mah di Cibiru mah pindahan di Rancaorai eta mah. Di Rancaorai dijual dipindahkan ke Cibiru kan gitu. Geus di Cibiru teh supaya hilang jejakna dipindahkeun deui ka Ranca Ekek. Pamajikan nu kadua milu deui gitu tah. Sehingga ketika engke bagi waris teh menta pamajikan nu kadua teh. Sabab urang milu meuli cenah kitu tah. Padahal kan nu kadua mah teu piluan meuli. Mobil anu tadina BMW 3 tah. Jeung pamajikan nu kahiji meulina. Waktu kawin jeung pamajikan nu kadua teu kaduga meuli mobil. Akhirna ditukeurkeun tah. Tina BMW teh kana Fortuner. Tiluanana. Pamajikan nu kadua milu nukeurkeunana. Geus tina Fortuner diturunkeun deui tah. Kana ras pamajikan nu kadua empe piluan deui. Ujung-ujungna mah hilang tah jejakna teh. Terkesan pamajikan nu kadua teh eta teh milu peurih hayang boga mobil eta teh, padahal eta teh ngan dioper-oper wungkul gitu teh. Oper wungkul. Supaya engke lamun bagi waris pamajikan nu kadua teh meunang gitu Pak. Ieu teh urang ge milu meuli mobil ieu teh gitu Pak. Itu kan mensiasati sebetulnya. Kita lanjutkan 164. Wa'id dan ingatlah qalat ketika berkata ummatun sekelompok orang minhum di antara mereka ya. Kita katakan sekelompok, tidak semuanya Pak. Jadi kaumnya Nabi Musa pada saat itu ada sekelompok yang berkata, 5 kenapa ini menegur lah Pak. 5 kenapa ta'iduna kalian menasehati menegur kauman suatu kaum. Nah ini dalam di atasnya tuh lam kecil itu larangan berhenti, itu mamnu di situ. Jadi tidak boleh 5 ta'iduna qauma, itu nggak boleh. Jadi kalau berhenti di situ artinya jadi begini nih, berkatalah segolongan dari mereka, kenapa kalian memberikan nasihat kepada suatu kaum? Itu kan kalau begitu salah itu Pak. Mestinya begini, kenapa kalian memberikan nasihat kepada suatu kaum yang akan Allah binasakan atau Allah siksa? Jadi sempurna tuh kalimatnya itu.
Itu namanya wakaf mamnu. Jadi kauman ya, lima taiduna kauman, lima kenapa taiduna kalian menasihati kauman suatu kaum, Allahu yang mana Allah itu, ada yang membacanya itu begini, lima taiduna kaumanillahu, itu kan di bawahnya ada nun kecil tuh, betul, ada nun kecil, kaumanillahu. Ada yang membacanya qaumallah, yang mana Allah itu muhlikuhum akan membinasakan mereka, atau mu'adzibuhum menyiksa mereka, adzaban syadida dengan siksa yang sangat keras. Jadi begini, pada saat itu orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Musa itu terbagi kepada 3 golongan, Pak. Hari ini manusia itu terbagi kepada 3 golongan. Pertama, ada orang yang suka berbuat dosa. Pokoknya malah untuk ngalakukan dosa teh asa teu dahar lah gitu. Asa boga hutang. Aya kan jelema teh kalau tidak berbuat dosa merasa punya hutang gitu. Gara-gara teu mun can ngalakukeun dosa teh gitu. Malah istiqomah dalam perbuatan dosanya. Istiqomah. Nah, orang seperti ini adalah orang-orang yang mengundang hadirnya murka Allah itu. Datangnya murka Allah teh gara-gara orang yang suka berbuat dosa. Lamun cek istilah kolot baheula mah sial. Atau naon bahasa teh kawalat, kutukan. Makanya kalau oleh orang zaman baheula, Pak, kalau di suatu tempat ada orang yang selalu berbuat dosa dan dosanya sudah kelewat batas, sok dialusir baheula mah bisi sial, bisi dikutuk. Lila-lila mah daerah orang cara dikutuk ku Allah. Itu orang dulu begitu. Ayeuna mah meureun mun teu ditewak ku polisi mah begitu. Daina sok dibalik. Anu bener ditewakan, anu salah diamankan. Ain sokara itu zaman kiwari ta. Araredun zaman kiwari. Kalau itu maaf. Yang kedua di zaman Nabi Musa ataupun di zaman hari ini ada kelompok yang soleh, Pak. Ada orang-orang yang soleh. Apa orang soleh itu? Orang soleh itu orang yang baik, tapi kebaikannya hanya untuk dirinya, Pak. Orang yang baik, tapi kebaikannya hanya untuk dirinya. Tidak mau mengajak orang lain berbuat baik, gitu, Pak. Tidak mau juga mencegah orang lain ketika berbuat salah, berbuat dosa. Ini yang disebut dengan MM masing-masing. Atau hari ini yang sering disebut dengan orang moderat. Saya teman halus orang moderat. Itu pengertian moderat yang keliru itu. Orang seperti ini dia hanya ingin masuk surga sesorangan gitu, Pak. Dan orang seperti ini tidak bisa membentengi datangnya siksa Allah. Jadi enggak berpengaruh orang soleh itu manakala Allah akan menurunkan siksa. Bahkan mereka akan kena juga, Pak, akan kena.
Makanya kan di ayat yang lain Allah mengatakan begini, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian kepada suatu siksa, yang mana siksa itu bukan hanya menimpa orang zalim, tapi bisa juga menimpa diri kamu gitu. Karena siksa Allah itu kalau di situ hanya ada orang soleh, itu ya umum akan menyeluruh Pak. Orang soleh itu akan kena imbasnya itu. Kalau diibaratkan begini nih, ada orang naik perahu tong kaleng-kaleng parahunan panggedena parahunan Titanic namanya. Padag lah gitu perahu padag. Teu kagok kayak 7 tingkat perahu. Terus di lantai yang paling bawah, yang paling dasar, itu ada yang melobangi perahu. Tapi orang-orang yang ada di situ diam aja Pak. Dia tidak melobangi perahu, tapi diam ketika ada orang lain yang melobangi perahu. Itu orang soleh itu kayak begitu Pak. Jadi orang yang diam ketika melihat kemungkaran itu disebutnya itu setan bisu itu Pak. Orang yang diam melihat kemungkaran setan bisu. Seorang suami yang melihat anggota keluarganya berbuat dosa itu dayus. Dayus tidak cemburu anggota keluarganya berbuat dosa. Nah, yang ketiga ada orang-orang muslih, yaitu khairun li nafsihi wa ghairihi. Orang yang kebaikannya itu satu bermanfaat untuk dirinya, yang kedua bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, yang diharapkan itu kita umat Islam itu berusaha untuk mencapai ke level muslih. Jadi kita jangan pernah merasa puas hanya menjadi orang soleh, tapi berusahalah untuk menjadi orang muslih yang mengajak orang lain berbuat kebajikan dan mencegah orang lain berbuat kemungkaran. Itu orang muslih. Nah, orang-orang inilah yang akan bisa membendung datangnya siksa Allah, murka Allah. Yakin Pak, di suatu daerah kalau di situ banyak orang muslih, itu bencana-bencana itu akan terhindar itu. Kalau banyak orang muslih. Tapi kalau banyak orang soleh, tidak dijamin itu Pak, tidak dijamin. Nah, makanya kita harus berusaha untuk menjadi orang muslim. Kita harus belajar mencari ilmu dengan harapan bisa menjadi orang muslim. Dan untuk menjadi orang muslim itu tidak mesti jadi ustadz dulu. Seperti halnya orang kalau mau zakat, sedekah tidak mesti kaya dulu. Lila atuh ngadaguan beunghar apa zakat kayak ngadaguan beunghar lila atuh keburu maot manten mungkin gitu. Ayeuna erek menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar hayang kayak jadi ustad lila atuh gitu mah. Jadi tidak mesti menunggu jadi ustad ya. Dan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar tidak mesti juga di atas mimbar Pak. Tidak mesti juga pakai pembukaan innal hamdalillah. Tenan naon di pasrona kayak gitu tuh. Atau bari beli seblak gitu. Atau bari ngagoes tenan naon. Yang penting mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar, itu orang muslim. Nah, dulu orang-orang soleh itu bilang kepada orang-orang muslim, kenapa kalian itu
memberikan nasihat kepada suatu kaum yang akan dibinasakan dan disiksa oleh Allah dengan siksa yang berat. Muncul urang mah antep we lah sing dipaehan ku Allah, antep we lah sing dibinasakan. Nah gitu Pak. Nah hari ini pun sebetulnya tidak jauh gambaran orang seperti itu. Nah untuk menjadi orang muslim itu resikonya berat Pak, berat. Tetapi tentu janji dan jaminan yang Allah sediakan seimbang. Dulu Nabi Muhammad itu awalnya orang soleh. Tidak pernah Nabi Muhammad itu menjadi orang salah. Sejak kecil Nabi Muhammad orang soleh. Sebelum jadi Nabi orang soleh. Makanya oleh orang-orang musyrik Mekah Nabi Muhammad itu dipuji Pak, dipuji oleh Abu Jahal, dipuji Abu Lahab, dipuji, semuanya memuji Nabi Muhammad. Bager-bager teuing eta budak, jujur eta budak teh, daekan, cerdas. Makanya kan diberi gelar juga Al-Amin. Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin bukan oleh Allah Pak, oleh masyarakat musyrik Mekah itu. Tapi ketika Nabi Muhammad naik berubah menjadi orang muslim, mengajak mereka mengesahkan Allah dan mencegah mereka mensekutukan Allah, melarang mereka mensekutukan Allah dan lain sebagainya, berubah tuh. Mereka yang tadinya memuji Nabi Muhammad itu menjadi mencaci Nabi Muhammad. Mereka melabeli Nabi Muhammad itu majnun, orang gelo sih eta. Kahin, dukun. Muhammad itu dukun. Sahir, tukang sihir. Pemecah belah negara kesatuan Republik Mekah. Itu setelah Nabi Muhammad menjadi orang muslim Pak. Makanya hari ini pun yang namanya orang soleh resikonya kecil Pak, kecil. Di depan Muhajirin Ail Jararudi, keun antep pada situ mah itu orang-orang maka masjid deh yuk kena bayar rumah moal dikeulan Pak moal. Tapi lamun Bapak begitu berangkat ke masjid, lalu di situ ada orang yang sedang jararudi, oleh Bapak ditegur, tong gituan dosa teh. Oh geramun teu molotot eta Pak. Jadi resiko menjadi orang muslim itu berat. Makanya para ulama mengatakan begini, kalau kita berdakwah tapi datar-datar saja nggak ada reaksi, maka perlu bertanya kepada diri, sebetulnya kita itu sudah dakwah atau belum? Sebetulnya kita itu dakwah atau ngalawak gitu. Kan ayeuna mah lamun ustaz teh geuning loba dakwah teh sok hayang diseungseurikeun nya ku jamaahna teh. Ai kitu mah da moal mampu menggugah, moal mampu merubah. Moal mampu. Yang mungkin lah kalau untuk orang-orang awam bisa itu bisa. Tapi untuk orang-orang yang seperti bapak-bapak moal kaharti, Pak. Moal kaharti. Perlulah orang-orang ustad-ustad nusok ngaralawak perlu oge gitu. Dalam rangka menumbuhkan minat lah orang-orang yang belum terketuk hatinya untuk mempelajari Islam. Tapi jangan selamanya begitu, harus dinaikkan levelnya, naik. Walaupun naiknya secara bertahap. Kita lanjutkan ya. Falamma maka ketika nasu mereka melupakan apa zukiru yang diperingatkan,
dukiru bihi yang diperingatkan. Jadi ketika orang-orang Bani Israel yang melanggar pada hari Sabtu itu mengabaikan peringatan yang disampaikan oleh orang-orang muslim, anjayna, nah kami selamatkan alladzina orang-orang yang hauna, yang mencegah mereka anisui dari perbuatan dosa. Wa akhadna, dan kami binasakan. Asalnya akhoda itu mengambil, tapi bisa dimaknai membinasakan. Wa akhadna, dan kami siksa, kami binasakan alladzina orang-orang zalamu yang berbuat zalim, bi'adzabin dengan siksa baisin, bais itu dengan siksa yang pedih, dengan siksa yang ini menyengsarakan. Bimakanu yapsukun, disebabkan kefasikan kemunafikan yang mereka lakukan. Jadi orang muslih Allah selamatkan, orang zalim Allah binasakan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau orang soleh? Gitu. Di sini ulama beda pendapat terkait orang soleh di zaman Nabi Musa. Ada yang mengatakan mereka ikut dibinasakan, tapi nanti di akhirat dipilah-pilih oleh Allah. Oh, ini mah orang yang dibinasakan di zaman Nabi Musa, tapi dia tidak berbuat dosa, cuma mendiamkan orang lain berbuat dosa. Orang seperti itu nanti di akhirat akan diampuni, tapi di dunia mungkin dia akan celaka, Pak. Di akhiratnya diampuni. Untuk disangkopet daun kan di akhirat apa? Tetapi ada juga ulama yang mengatakan mereka tidak membiarkan orang lain berbuat dosa, tidak membiarkan orang melanggar pada hari Sabtu, tapi mereka pun melakukan amar ma'ruf nahi mungkar katanya, tapi dengan hatinya katanya, dengan hati, tidak dengan kekuatan, tidak dengan lisan, dengan hati. Apa buktinya dengan hati? Itu terlihat dari kata-kata mereka yang menunjukkan kemarahan mereka kepada orang yang melanggar di hari Sabtu. Apa kata-katanya? Tadi di ayat 164 tuh, lima ta'iduna qaumallahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban sadida. Kenapa sih capek-capek gitu, dadai kanan gitu, memberikan nasihat kepada suatu kaum yang oleh Allah akan dibinasakan dengan siksa yang sangat berat? Itu menunjukkan kebencian mereka kepada orang-orang yang melanggar di hari Sabtu. Sehingga ulama kedua berpendapat mereka juga diselamatkan katanya oleh Allah itu. Dan ini termasuk adaful iman, Pak, selemah-lemahnya iman. Benci terhadap kemungkaran dalam hati itu masih mending, walaupun selemah-lemahnya iman, bila dibanding dengan orang yang masa bodoh terhadap kemungkaran yang ada di sekitar. Walaupun tentu ketika menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus pakai strategi juga lah, Pak. Istilahnya harus pakai fikih dakwah, fikih dakwah. Mungkin didekati dulu dengan cara yang baik gitu, Pak. Ya, atau diajak sekali-kali piknik, sekali-kali diajak dahar, diajak ngopi, bari di papatahan lila-lila kakarek ta carekan gitu, Pak. Lamun teu nurut wae gitu, entong langsung dihantem, kan bertahap. Terakhir 166, falamma, maka ketika atau itu kabaru, mereka menyombongkan diri, andari ma'apa nuhu yang dilarang, anhu daripadanya. Ini hukuman dari Allah nih.
Ketika mereka itu menyombongkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah, yang mana Allah melarang mereka menangkap ikan di hari Sabtu. Ini sampel aja sih Pak sebetulnya mah. Sampel orang yang menyombongkan diri terhadap larangan Allah, khususnya umumnya terhadap aturan Allah. Apa sanksi Allah itu? Kulna, kami katakan lahum kepada mereka, kunu, nah jadilah kalian. Sedangkan kan Allah itu kun payakun Pak. Kalau di surat Yasin kun, nah kalau di sini kunu. Sarua wae kun yang kunu sama itu Pak. Jadi kunu jadilah kalian, karena banyak nih Pak, bukan satu orang. Kalau satu orang kun, kalau banyak kunu. Jadilah kalian qiradatan khasiin. Pakai hamzah Pak, jangan khasiin. Atau kalau qiradatan khasiin mah monyet-monyet yang husuk itu Pak. Kan di Al-Quran itu ada lakabiratan illa alal khasiin. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pakai ain itu. Kalau pakai ain itu khusyuk, maknanya positif. Kalau pakai hamzah khasiin itu artinya hina, negatif itu Pak. Ini kalau salah baca ini berubah makna nih, berubah arti. Jadi kata Allah, jadilah kalian itu monyet-monyet yang hina. Siga nama meureun si Darwin teh ti dieu meureun ieu tah. Nyebutkeun manusia berasal dari monyet teh ieu caritana meureun dimulaina lain ti Nabi Adam, si Darwin meureun gitu. Ti orang Bani Israel di zaman Nabi Musa anu melanggar di hari Sabtu. Sehingga si Darwin berkesimpulan manusia teh asalna tina monyet. Nah kan meureun cigana kitu tah. Meureun gitu. Meureun. Jadi jadilah kalian itu monyet-monyet yang hina. Ada yang menafsirkan secara letterlek gitu ya, monyet dihina, yang hina itu betul-betul mereka itu secara fisik menjadi monyet. Ada juga yang menafsirkan secara maknawi, secara fisik mereka tetap manusia, tapi tabiatnya tabiat monyet. Bagaimana tabiat monyet teh? Rakus Pak, rakus, tamak, hawak, gawe saeutik gaji hayang gede gitu. Hayang menang tunjangan iya, tunjangan iya, tunjangan iya, kan rakus itu tabiat monyet itu. Atau aspal diteleg gitu, gunung diteleg gitu. Itu tabiat rakus kan monyet mengening. Monyet itu dina sungutna ngegel, iya nyekel, diranggeum gitu. Itu monyet kan begitu. Jadi jadilah kalian itu orang-orang yang melanggar di hari Sabtu itu monyet-monyet yang hina. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.